Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Irfandi selaku salah satu dosen pada program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu pada semester 3, yaitu mata kuliah Dasar Ilmu Reproduksi Ternak dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah Dasar Ilmu Reproduksi Ternak, Dasar Fisiologi Ternak, Ilmu Pemulihan Ternak, Manajemen Ternak Potong dan Kerja, Ilmu Aneka Ternak, dan Perundang-undangan dan Kebijakan Peternakan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mata kuliah Dasar Ilmu Reproduksi Ternak, saya akan menjelaskan terkait deskripsi singkat mata kuliah Dasar Ilmu Reproduksi Ternak. Mata kuliah Dasar Ilmu Reproduksi Ternak merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi peternakan pada semester 3 dengan topik diantaranya adalah manfaat dan peran ilmu reproduksi ternak dan hubungan ilmu reproduksi ternak dengan ilmu lainnya, peranan ilmu peternakan, organ reproduksi ternak jantan dan betina, pubertas pada ternak, dan produksi semen, hormon reproduksi ternak, serta siklus estrus dan endokrinologi pada ternak, serta faktor-faktor gangguan reproduksi pada ternak. Tujuan mata kuliah Dasar Ilmu Reproduksi Ternak adalah agar mahasiswa dapat mengetahui dan mendalami peran ilmu peternakan atau ilmu reproduksi dalam bidang peternakan dan kedokteran hewan, yaitu permasalahan dalam bidang pembibitan ternak yang diawali dengan bidang reproduksi dan pemulihan ternak yang sesuai dengan CPMK mata kuliah tersebut. Setelah kita mengetahui gambaran umum mata kuliah Dasar Ilmu Reproduksi Ternak, saya akan menjelaskan terkait dengan teknik pembelajaran menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery, di bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa textbook atau referensi. Beberapa textbook atau referensi diantaranya adalah Fisiologi Reproduksi Ternak karangan dari Yekti dan kawan-kawan 2017, Reproduksi Ternak karangan Feradis, Teknologi IB karangan Trini Susilawati, Gangguan Reproduksi pada Sapi Brahman Cross karangan Muhammad Irfandi. Setelah itu, setiap pertemuan saya akan menggunakan konseptual farming work atau peta konsep yang memudahkan mahasiswa untuk mengetahui alur pembahasan dalam suatu materi. Dan yang ketiga, dengan strategi case method, yaitu memberikan mahasiswa contoh kasus terkait fenomena dalam ilmu peternakan, dalam ilmu reproduksi ternak, serta beberapa soal yang didiskusikan oleh mahasiswa. Yang biasanya saya akan memberikan latihan soal studi kasus yang terjadi dalam bidang reproduksi ternak. Kemudian mahasiswa mempresentasikan dalam bentuk kelompok. Hal ini dapat memicu mahasiswa lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti perkuliahan. Teknik kedua yaitu dengan interaction, di mana interaksi dengan mahasiswa saya menggunakan metode Zoom meeting dan luring, yaitu untuk mendukung pembelajaran. Dan yang kedua, menggunakan WA group kelas yang digunakan untuk berdiskusi terkait materi maupun terkait kendala selama mengikuti proses perkuliahan, serta menggunakan Google Meet sebagai media pengumpul tugas bagi mahasiswa, serta mahasiswa dapat mengulang kembali materi yang telah diajarkan
yang tersimpan dalam Google Meet tersebut. Teknik ketiga yaitu assessment. Dalam proses ini, bagaimana cara saya untuk melakukan evaluasi penilaian pada mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan terkait bobot penilaian, reward maupun punishment, yaitu dengan bobot kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk reward, saya akan mendapatkan nilai plus bagi mahasiswa yang aktif dalam menyelesaikan case serta latihan soal. Untuk punishment, diberlakukan pengurangan nilai setiap keterlambatan pengumpulan tugas. Hal ini saya terapkan agar mahasiswa tetap disiplin dalam mengikuti perkuliahan meskipun dilakukan secara luring ataupun online. Selanjutnya, saya tampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Dasar Ilmu Reproduksi Ternak pada luring atau Zoom meeting. Baik, demikian cuplikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Ilmu Reproduksi Ternak secara luring ataupun online melalui Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat semua ya? Ya. Oke. Jadi hari ini sebelum kita masuk perkuliahan, Bapak absensi dulu ya. Ya. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Oke. Baik, jadi hari ini kita bertemu kembali ya, di mata kuliah Dasar Ilmu Reproduksi Ternak. Nah, ini kita sudah pertemuan keberapa? Dua. Pertemuan kedua ya. Nah, jadi pertemuan kedua kita kuliah terkait materinya tentang pubertas dan produksi semen. Ada yang tahu terkait dengan pubertas dan produksi semen? Belum memahami? Belum. Ya, oke, baik. Sedikit saya jelaskan. Mungkin sebentar kita akan tanya jawab ya terkait dengan pubertas dan produksi semen. Jadi materi kita pada pertemuan kedua ini adalah mengenai pubertas dan produksi semen. Nah, materi ini ya, materi pubertas dan produksi semen ini merujuk pada bukunya Fisiologi. Di tujuan mata kuliah ya, saya akan perlihatkan ya tujuan pokok dari perkuliahan pada pagi hari ini. Pokok atau CPMK mata kuliah yang didapatkan oleh mahasiswa. Nah, yang pertama adalah jadi mahasiswa itu mampu mengidentifikasi ternak dan yang sudah pubertas pada jantan dan ternak betina, mempengaruhi pubertas. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi semen terutama dari genetik, manajemen dan lingkungan. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi produksi semen, yaitu adalah genetik dan kemudian manajemen dan lingkungan. Kemudian keempat adalah libido dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi libido. Nah, libido ini adalah mempengaruhi pubertas dan juga produksi semen. Nah, ini adalah capaian mata kuliah kita pada pagi hari ini. Materi pagi hari ini. Yang pertama, definisi dan tanda-tanda pubertas pada ternak jantan dan ternak betina ya, yang sudah fertil. Nah, kemudian pubertas pada betina. Bagaimana tanda-tandanya?
Yang pertama adalah pubertas suatu masa betina sudah menunjukkan tanda-tanda birahi atau berovulasi. Ya, jadi ternaknya ini atau ternak betinanya ini sudah menunjukkan tanda-tanda birahi atau dia sudah menunjukkan gejala estrus. Nah, kemudian kedua, masa pubertas betina, di mana adalah rentang waktu dari mulainya terdapatnya tanda-tanda birahi atau mau dikawini sampai dengan ovulasi dan dihasilkan mampu difertilisasi atau mampu terjadi pembuahan. Jadi bertemunya sel spermatozoa jantan dan sel spermatozoa jantan dan sel ovum. Ya. Kemudian pubertas pada jantan. Tanda-tandanya seperti apa? Nah, subjeknya adalah terjadi ereksi dan ejakulasi semen. Jadi bisa dia terjadi ereksi pada ternak jantan dan juga ejakulasi. Ya, dia mengeluarkan semen. Kemudian kedua, terjadi spermatogenesis sudah terjadi sebelum pubertas. Jadi proses spermatogenesis pada ternak jantan itu sudah terjadi. Ya, sebelum terjadinya pubertas. Kemudian akan tetapi saat pubertas sudah dihasilkan spermatozoa yang motif. Jadi ketika sudah pubertas maka spermatozoa yang dihasilkan itu sudah motif, ya, sudah bisa membuahi. Kemudian ketiga, masa pubertas adalah rentang waktu antara proses spermatogenesis sempurna, proses terjadinya ereksi secara sempurna, kemudian keinginan untuk mengawini. Nah, jadi ini adalah siklus hormonal pada proses terjadinya pubertas. Nah, di mana lihat kandungan dari hormon estrogen, ya, GnRH, LH, ya, luteinizing hormon dan estradiol. Ya, jadi ini adalah kondisi folikel dan profil beberapa hormon reproduksi saat menjelang pubertas. Jadi ini adalah menjelang pubertas ini, ya. Nah, menjelang pubertas. Ini adalah gambar folikel. Jadi kalau kita ibaratkan kalau menggunakan USG, ini kelihatan nih folikel. Jadi folikel, ya. Jadi kita folikel primer, sekunder, tersier dan pada ternak jantan. Jadi ini pada ternak jantan. Nah, ini adalah ini pada ternak betina, ini pada ternak jantan. Jadi kalau ini adalah testosteron, ya, hormon testosteron. Nah, stimulasi produksi semen, ya. Jadi di produksi semen pada hormon testosteron itu tepatnya pada sel Leydig, ya, sel Leydig. Nah, di bawah pengaruh hormon testosteron itu pada jantan. Jadi hormon testosteron, ya, itu produksi semen. Nah, posisi pubertas, ya, dan dewasa kelamin pada kurva pertumbuhan. Nah, ini lihat, ini itu masa pubertas pada ternak, ya, baik ternak jantan, ya, dan ternak. Kemudian dewasa kelamin, ya. Nah, ini dewasa kelamin. Ini di atas 50, ya, dewasa kelamin. Kemudian dewasa tubuh. Kalau sudah dewasa tubuh berarti ternaknya itu sudah siap untuk kawin. Jadi ternaknya sudah siap untuk kawin. Nah, bagaimana tahapan pertumbuhan? Nah, pada saat proses pubertas, ya, di mana suatu keadaan ternak menghasilkan sel gamet yang fertil. Jadi kalau pada ternak jantan, berarti dia sudah menghasilkan sel spermatozoa yang sudah fertil, ya, atau yang siap untuk membuahi. Nah, ternak jantan menghasilkan spermatozoa. Kalau pada ternak betina menghasilkan ovum atau sel
yang fertil. Ya, yang fertil. Kemudian kalau dewasa kelamin, ya dewasa kelamin ini di mana suatu ternak mempunyai potensi reproduksi yang maksimal. Nah, di mana jadi ternak jantan ini ukuran testisnya itu maksimal, ya. Jadi kalau para ternak jantan harus simetris, ya. Testisnya harus simetris, ya. Jadi simetris. Kemudian mengejakulasikan spermatozoa dengan kualitas optimal, ya. Jadi kalau dia harus optimal, spermatozoanya harus diuji, ya. Kemudian kalau di bawah 15% berarti dia abnormalitas. Nah, kalau di atas itu, ya, kalau pada semen beku kan 40% ya fertilitas. Kemudian ternak betina ukuran ovarium maksimal 2 jumlah ovum maksimal. Jadi dalam setiap ovarium itu maksimal 2 jumlah ovum atau sel telur. Kemudian ukuran uterus dan daya tampung fetus maksimal. Ini adalah dewasa kelamin. Nah, bagaimana dengan dewasa tubuh? Jadi kalau dewasa tubuh itu ditandai di mana suatu ternak pertumbuhan tulang, ya, panjang mencapai maksimal. Berarti dia sudah dewasa tubuh dan sudah siap untuk dikawinkan. Nah, kemudian ternak jantan maupun ternak betina pertumbuhan maksimal, kemudian PBBH, ya. Kemudian ketiga, panjang dan diameter tulang itu sudah maksimal. Kemudian tulang rawan itu yang sudah maksimal. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi semen? Nah, yang pertama adalah suhu. Nah, suhu, ya. Kemudian umur, kemudian aktivitas seksual dan genotip. Oke? Sampai di sini ada yang kurang dipahami? Ya. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya akan bertanya, Ya. apa penyebabnya ternak sapi kalau di beberapa kali tidak bunting? Ya, oke. Yang mempengaruhi ternak itu tidak bunting. Yang pertama adalah satu, apa? Ada yang tahu? Apa? Contoh, kualitas semen, ya, kualitas semen. Kalau kualitas semennya di bawah 40%, berarti tidak layak untuk IB. Ya, tidak layak untuk IB. Kemudian kedua apa? Dipengaruhi oleh fisiologi, ya. Fisiologi ternak betina. Jadi fisiologi ternak betina. Jadi kalau fisiologi ternak betinanya ini tidak mendukung, juga akan mempengaruhi keberhasilan IB. Kalau ternaknya itu infertil betinanya, biar berapa kali di IB, 1 sampai 3 kali interval IB dia tidak bunting, berarti berpengaruh pada fisiologi ternak betina. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ya, deteksi birahi, ya. Deteksi birahi. Nah, deteksi birahi itu mempengaruhi juga tingkat keberhasilan IB. Kalau deteksi birahi kita kurang tepat, maka berapa kali kita disposisi IB pada ternak betina itu tidak akan bunting. Kalau siklus birahinya itu tidak kita prediksi dengan baik. Nah, makanya harus dilihat, dihitung masa siklus birahi. Kemudian yang keempat apa? Ya, keterampilan inseminator. Nah, keterampilan inseminator juga mempengaruhi keberhasilan kebuntingan atau IB. Nah, kalau inseminatornya tidak terampil, disposisinya semennya kurang tepat, maka juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan IB. Jadi itu menurut Bapak, ya. Itu menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB pada ternak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak, Ya. bagaimana Pak pengaruh jika sudah lewat pubertas pada ternak lalu dilakukan IB, apakah bisa terjadi pembuahan Pak? Bisa Ya. terjadi.
Ya, terima kasih Bella. Bagus pertanyaannya. Jadi kenapa kalau di masyarakat itu ya, mereka kan di masyarakat ini kan sembarangan saja untuk mengawinkan ternaknya. Ternyata kan kalau dari segi teoritis ya ada step by stepnya ya, terutama kita melihat pubertas ya, pubertas. Jadi kalau tidak pubertas ya, ternaknya itu tidak dewasa kelamin ya, kan dewasa kelamin, dewasa tubuh, kan begitu kan ya, seperti yang kita jelaskan pada pagi hari ini. Jadi harus memenuhi kriteria. Jadi peternak itu harus kita sosialisasikan bagaimana kriteria ternak yang harus kita kawinkan dari masa ya pubertasnya. Tadi kan sudah Bapak jelaskan ya, kriteria masa pubertas, dewasa kelamin dan dewasa tubuh. Jadi itu disampaikan ke masyarakat bahwa ketika pubertas ya, itu ternaknya kan belum bisa dikawinkan ya. Nah, kemudian masa dewasa kelamin. Jadi ketika dewasa tubuh, maka ternaknya itu sudah siap untuk menerima pejantan. Jadi ketika dewasa tubuh, ternak betina sudah siap untuk menerima pejantan. Dengan kriteria dia sudah siklus estrusnya sudah bagus ya. Kemudian berat badannya sudah memenuhi syarat. Kan begitu kriterianya. Nah, kemudian umur itu juga mempengaruhi pubertas. Dan itu sebagai seorang sarjana peternakan harus mensosialisasikan ke masyarakat. Oke. Jadi kita sudah tadi kan Bapak sudah sampaikan beberapa materi. Selanjutnya kita coba kembangkan materi kita pada pagi hari ini. Nanti ya Bapak coba akan buat 2 kelompok ya, masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kita akan coba diskusikan materi kita pada pagi hari ini terkait dengan pubertas dan produksi semen. Oke, silakan. Nah, ini untuk kelompok. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Tadi kan sudah dijelaskan dengan Bapak bahwa materi pagi ini adalah pubertas dan produksi semen. Nah, pertanyaan saya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi produksi semen? Terima kasih. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi semen. Jadi, produksi semen ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama ada faktor suhu. Contoh dari faktor suhu mempengaruhi produksi semen ini adalah seperti di daerah Gorontalo merupakan lingkungan tropis. Apabila ada hewan ternak dari daerah subtropis akan masuk ke daerah tropis seperti Gorontalo ini, keadaan temperatur suhunya tidak akan berpengaruh pada produksi semen karena pengolahan produksi semennya akan menurun. Yang selanjutnya ada umur. Umur berpengaruh pada produksi semen. Masa produktif sapi jantan menghasilkan semen yang baik itu yaitu pada umur 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya ada aktivitas seksual. Mengapa aktivitas seksual ini mempengaruhi produksi semen? Terkait dengan libido. Semakin tinggi libido ternak, maka akan semakin tinggi pula aktivitas seksual atau keinginan berkawin pada hewan ternak. Selanjutnya ada pengaruh genotik. Salah satunya pengaruh lingkungan dan faktor pakan. Faktor pakan yang baik atau tidak ini berpengaruh pada produksi semen, seperti pada pemberian pakannya, teratur atau tidak, kualitas pakannya seperti apa. Sekian dapat saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu apa penyebabnya jika sapi betina itu tidak menunjukkan gejala-gejala birahi, sedangkan dari segi umur sudah memenuhi syarat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 terkait mengenai tanda-tanda yang dapat mempengaruhi gejala-gejala yang terdapat, gejala estrus yang terdapat pada ternak betina. Yang pertama, silent heat, yaitu tidak menunjukkan tanda-tanda birahi yang tidak jelas yang disebabkan oleh hormon estradiol.
Yang selanjutnya body condition score atau BCS, yaitu apabila ternak betina kegemukan atau BCS-nya di atas 4, maka akan mempengaruhi siklus estrus, sehingga tanda-tanda birahi pada ternak betina tidak jelas. Terima kasih. Ya, baik. Tadi kan Bapak sudah bagi kelompok, kita sudah interaksi, tanya jawab terkait dengan materi kita pada pagi hari ini terkait dengan pubertas dan produksi semen. Tadi akan Bapak tanggapi, ada beberapa pertanyaan tadi, ya. Yang pertama itu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pubertas dan juga produksi semen. Ya. Tadi pertanyaannya si Hayati, ya, terkait dengan produksi semen. Ada 4 faktor yang mempengaruhi produksi semen. Yang pertama itu adalah dipengaruhi oleh faktor suhu, ya, faktor suhu. Nah, suhu ini juga mempengaruhi produksi semen. Seperti contoh, Bapak contohkan awal adalah sapi-sapi eksotik, ya. Ketika didatangkan dari daerah subtropis menuju yang daerah tropis, itu juga mempengaruhi produksi semen karena akan menyesuaikan, ya, kondisi yang ada di lingkungan habitat aslinya dengan daerah tropis. Nah, ini juga akan mempengaruhi produksi semen. Kedua adalah dipengaruhi oleh faktor umur. Nah, pada pejantan, ya, itu produksi semen ini juga dipengaruhi oleh faktor umur. Kalau umurnya ini masih produktif, maka juga akan menghasilkan semen yang juga berkualitas. Nah, berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah dipengaruhi oleh faktor aktivitas seksual. Nah, kalau libidonya tinggi, maka aktivitas seksualnya juga tinggi. Kalau dia biseksual, maka juga akan mempengaruhi libido, ya, mempengaruhi libido. Kemudian dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, ya. Lingkungan ini salah satunya dipengaruhi oleh manajemen. Manajemen dalam artian salah satu adalah faktor pakan. Kalau faktor pakan atau kualitas pakannya bagus, juga akan meningkatkan produksi semen. Jadi diberikan konsentrat yang bagus, ya. Kemudian tata laksana kandang juga yang bagus. Nah, itu diberikan pakan dengan kualitas dengan konsentrat hijauan yang teratur, maka juga akan meningkatkan produksi semen. Nah, kemudian faktor yang kedua tadi yang mempengaruhi terkait dengan kenapa pada ternak betina itu tidak menunjukkan tanda-tanda birahi ketika dia sudah umur pubertas atau dewasa tubuh, ya, sudah mempunyai dewasa, tapi tidak menunjukkan gejala estrus. Yang pertama itu adalah disebabkan karena faktor hormonal, ya, hormonal dalam hal kaitannya dengan hormon estradiol. Jadi kalau estradiol rendah atau estrogennya rendah, maka bisa juga menurunkan, ya, tidak menunjukkan tanda-tanda birahi yang jelas pada ternak betina. Kalau rendah estradiolnya, maka rendah juga, ya, tidak menunjukkan gejala estrus atau tanda-tanda birahi yang kurang jelas atau silent heat. Nah, silent heat atau birahi tenang, ya. Silent itu adalah birahi tenang. Kemudian dipengaruhi oleh faktor kedua BCS, body condition score. Nah, tadi yang sudah dikatakan oleh Zikran bahwa BCS juga mempengaruhi siklus estrus. Karena kalau kegemukan, ternak betina itu kegemukan, body condition score-nya itu di atas 4, 5, 6, nah itu kan besar. Nah, itu juga mempengaruhi siklus estrus. Karena gemuk, tertumpuk lemak pada organ terutama, nah juga akan mempengaruhi pada gejala-gejala estrus pada ternak betina. Itu tadi pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian cuplikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Ilmu Reproduksi Ternak secara luring. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.